kali lah pasien mama yang kena mastitis. Mastitis itu radang payudara ini terjadi pada mama menyusui. Nah, karena banyaknya klien mama, klien sekolah emak yang sedang mengalami mastitis, maka mama buatlah video ini. Ya, jadi kalau kamu merasa video ini penting kali untuk di-share, tolonglah share mak supaya semakin kecil lah orang-orang yang kena mastitis. Kalau mama rasa channel ini kayaknya bagus sekali untuk di-subscribe, ya tolonglah di-subscribe ya mak ya, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini saya Mama Nande Bidan Febrina Oka, owner dari sekolah emak, akan membahas tentang mastitis. Jadi mastitis itu adalah radang payudara. Ini biasanya terjadi pada mama-mama yang habis lahiran sampai 6 minggu pasca lahiran. Nah, kenapa bisa terjadi? Banyak kali mama-mama yang takut sesuatu terjadi pada payudaranya. Bahkan Mama Nande sering ketemu sama klien yang takut, mak kenapa ini payudaraku ini bengkak, terus kalau dipegang kayak ada grenjelan-grenjelannya gitu, jangan-jangan aku kena kanker. Kata tetangga, kata orang-orang di sekitar, ini asal mulanya kanker. Nah, kadang-kadang mama heran, orang-orang sekitar ini yang basic pengetahuannya ataupun pengalaman yang nggak ada, tapi kadang-kadang sok tahu terus kasih informasi yang nggak jelas sama mama menyusui, dan akhirnya mama menyusuinya jadi pening, jadi panik, jadi galau. Itu nggak boleh mak, nggak boleh kau kasih tahu sesuatu yang membuat mama menyusui galau. Kalau galau macetlah menyusuinya. Nah, jadi mastitis itu adalah radang pada payudara, ya. Jadi radang pada payudara ini terjadi akibat ada sisa ASI ataupun bendungan ASI yang ada di payudara. Nah, ini bisa terjadi karena biasanya nih ya, mama habis lahiran ini kan menyusui hanya di satu payudara. Mak, aku tuh sukanya neneknya cuma di sebelah kiri karena kayaknya kiri tuh posisinya lebih enak. Nah, akhirnya sebelah kanan kadang-kadang disusui, kadang-kadang enggak. Nah, akibatnya yang kadang-kadang ini tidak semuanya keluar ASI-nya. Ya, ada sisanya. Nah, sisanya itulah terjadi bendungan. Nah, kalau bendungan ini atau stasis ini terus dibiarkan, lama-lama kan payudaranya bengkak, ya, bengkak dan pembuluh darah menyempit, pembuluh ASI juga menyempit. Akibatnya ini salurannya ini pada sumbat. Nah, kalau sumbat ASI dia bisa keluar dari pembuluh darah, ya, dan bisa menjadi radang. Nah, radang kalau masuk kuman maka bisa terjadi infeksi. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, ada lagi faktor berikutnya, mama menyusui ini pasca lahiran, ya kan, dia minum ASI juga bayinya, tapi campur sama susu formula. Nah, kalau bayi minum ASI terus dia juga minum susu formula, mana yang lebih banyak bakal dia hisap? Sudah pasti lebih banyak menghisap susu formula, karena botol susu kalau dicucupkan di mulut si bayi, dia lubangnya itu langsung mengalir airnya. Sementara kalau menyusui dia ada proses, ya, prosesnya lidah bayi. Nah, masuk lidah bayi ini menangkap ya bahasanya, menangkap areola bagian bawah, kemudian dijepit sama mulutnya. Jadi kalau dipraktekin gini ya, nah coba mama praktekin. Kalau kita gini terus, akibatnya apa? Ini capek. Makanya bayi-bayi menyusui pun
dia keringatnya lebih banyak dibanding bayi yang susu formula. Sementara kalau susu formula, ininya tidak bekerja rahangnya, dia hanya bagian mulutnya saja. Nah, jadi kalau misalnya bayi ASI bisa diperhatikan, biasanya ini pipinya lebih mengkilat, lebih cabi dibanding dengan bayi yang minum susu formula. Dia lebih turun lah istilahnya ya. Payah kali mama mencari bahasa-bahasa yang tidak menyinggung hati mama-mama ini ya. Tapi begitulah secara ilmiahnya, Mak. Nah, jadi kalau lah dia minum ASI, minum lagi susu formula, tentu kan tadi susu formulanya lebih banyak. Akibatnya ASI yang ada di payudara itu akan tersimpan, tidak habis. Ibaratnya kita sudah sediain ini 1 liter susu, udah dibuat Mak. Udah mama kocok lah misalnya 1 liter susu, terus ternyata yang diminum cuman setengah liter. Nah, setengah liternya ini lagi kemana? Disimpanlah di payudara. Ini seolah-olah ya, disimpanlah di payudara. Akibatnya terlalu banyak disimpan, payudara jadi bengkak. Nah, bengkak itu menimbulkan gerenjelan-gerenjelan, dan kalau dia bengkak biasanya bayi tidak mau minum susu atau minum ASI. Karena bayi lebih senang sama payudara yang lembek, terutama di bagian puting dan areola. Kalau puting dan areolanya keras, bayi itu nggak sanggup, Mak. Nanti dia ini gusinya belum sanggup. Akibatnya dia marah, ya marah, dia gigit atau posisinya nggak benar, akhirnya lecet lah payudaramu, Mak. Kalau payudaranya lecet, ya mudah masuk kuman ataupun bakteri. Disitulah masuk si kuman Streptococcus atau Staphylococcus itu masuk dia ke payudara, sehingga terjadilah radang dan infeksi, terjadilah mastitis ya. Jadi mastitis itu ada 2, ada yang infeksi, sudah terjadi infeksi, ada yang belum. Nah, kalau yang belum terjadi infeksi ya, dia cara mengatasinya masih bisa dinenenin sesering mungkin. Lebih efektif dinenenin, Mak, daripada dipompa ya. Kalau dinenenin itu bayi akan menghisap sampai ke dasar pabriknya ya. Kita anggap dasar pabrik ya, dasar produsennya. Tapi kalau memompa biasanya ada yang sisa. Ya, sisa itulah yang dikit terjadilah bendungan ASI. Jadi kadang-kadang nih mama-mama yang baru lahiran, ini juga penting untuk mama-mama sekalian ya. Kalau baru lahiran paling bagus, Mak, nenenin lah bayimu. Jangan gila-gila pompa. Bu, baru 1 hari lahiran. Oh, mana deh? ASIku cuman adanya cuman memenuhi pantat botol. Baru ku pompa nggak ada isinya, gimana? Nah, stres lah kau, Mak. Karena stres ASImu jadi macet. Karena ASI itu ada 2 hormon yang bekerja di situ. 1 hormon prolaktin yang memproduksi ASI, sama 1 lagi hormon oksitosin. Ini yang mengalirkan ASI ke puting payudara. Jadi kalau si mama stres, panik, galau, si oksitosin ini males dia kerja, gak mau dia kerja, Mak. Akibatnya ASI pun macet. Nah, macet karena gak ada yang mau mengantar ke puting payudara. Nah, jadi bagusnya bayi baru lahir itu dinenenin sedikit, Mak. Cuma nenennya memang sedikit. Ya, 3 hari pertama yang keluar itu adalah kolostrum. Kolostrum produksinya enggak banyak, Mak. Ya, tapi antibiotiknya, antibiotik alami itu bagus sekali. Kalau kamu nenenkan bayimu kolostrum, penyakit-penyakit misalnya nih, datang tamu, ya kan, bersin-bersin lah tamu tadi, flu pula dia ya kan, mau nengok bayi baru lahir pula dia.
ini bayimu udah ada ini senjatanya supaya menghindari kuman ataupun bakteri dari luar. Badannya udah kokoh, udah kuat. Siapa yang melindungi dia? Si kolostrum tadi. Ya, jadi kolostrum ini mak wajiblah kamu kasihkan ini sama si bayi, wajib. Ya, jadi bayi itu awal-awal kelahiran bukan banyaknya yang dia inginkan, tetapi dengan bayi menghisap maka dia akan kasih pesan ke otak. Oh, otak. Nah, ini pura-puranya gitu ya. Ini kan udah mulai menghisap ini. Ini si bayi ini udah mulai menghisap ini, berarti buatlah ASI tadi. Nah, begitu dia tekniknya. Ya, jadi secara alami begitu dia prosedurnya. Nah, kalau bayi tidak pernah menghisap, bagaimana ASI mau diproduksi? Jadi tidak mungkin itu diproduksi kalau tidak ada permintaan. Karena prinsip produksi ASI ini adalah supply and demand. Semakin banyak diminta, semakin banyaklah dibuatnya. Semakin tidak ada yang diminta, tutuplah pabriknya. Tapi masih ada. Kapan dibutuhkan, diminta lagi, dikeluarkan lagi. Ya. Nah, kembali lagi ke mastitis, Mak. Jadi mastitis itu ada yang menyebabkan infeksi dan ada yang tidak menyebabkan infeksi. Kalau yang tidak infeksi, walaupun payudaranya bengkak, ya ini tanda-tandanya. Terus udah mulai kemerahan ya, tetapi mamanya tidak ada demam, tidak ada nyeri, biasa aja, hanya ada gerenjelan-gerenjelan seperti bendungan ASI. Ini bisa dilakukan pijat laktasi namanya ya. Ini membantu supaya aliran ASI pada saluran ASI tadi ini lancar. Nah, ada mastitis yang menyebabkan infeksi. Itulah dia yang masuklah kuman tadi ke dalam. Ya, kalau dibiarkan bahkan bisa terjadi abses, Mak. Nanah nih di dalam payudara. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, ini payudara merah. Biasanya mastitis hanya terjadi di salah satu payudara. Jadi dia tidak di dua-dua payudara. Di salah satu payudara, mama bisa lihat kok ada satu area, ya kan, satu sisi yang merah dia mulai. Kalau dipegang nyeri, sakit. Bahkan sakitnya itu udah sampai ke sini, ke punggung bagian belakang. Bahkan ada yang ketiaknya tuh kayaknya nyeri kali. Nah itu ya, itu sudah terjadi infeksi. Nah kemudian mamanya demam. Kalau ditem di 37,5, di atas 37,5 derajat Celcius. Bahkan ada mama yang menggigil. Nah ini sudah terjadi infeksi. Tidak bisa dilakukan pijat laktasi. Oh mama-mama sekalian, ya kan? Banyak kali yang minta, mak pijat lah, mak pijat. Nggak semua bisa dipijat, mak. Kalau nanti dipijat, ini produksi ASI-nya makin banyak. Sementara payudaranya tidak produktif menyusui. Akibatnya payudaranya makin bengkak, makin radang nanti. Itu yang terjadi. Jadi kalau sudah terjadi mastitis dengan infeksi, tidak boleh dipijat. Jangan main pijat-pijat. Ya, caranya apa? Cara yang bisa mama lakukan, bisa kompres. Ambil lembaran kol, daun kol, sayur kol, mak, ya. Masukkan ke freezer. Nah, kemudian tempel dia di payudara 15 menit di freezer. Dia kan udah beku, dingin. Tempel di payudara. Nah, kalau nggak mau pakai kol, bisa kompres es. Nah, kompres es ini dia mengakibatkan atau mengurangi, menjadi distraksi ya, mengalihkan rasa sakit, rasa nyeri itu diserap oleh dingin yang ada di payudara. Jadi kalau kompres es dia akan mengecilkan pembuluh darah dan saluran ASI sehingga si ASI tidak keluar. Kalau dia tidak rutin menyusui. Tetapi kalau si mama ini masih rutin menyusui, baiknya dia kompres es.
kompres handuk hangat nih, letakkan. Nah, handuk hangat itu atau ada yang kompres botol panas, tapi jangan sampai ke ini ya, luka bakar ya. Dilapisi dia dengan handuk, dia akan melebarkan pembuluh saluran ASI dan juga pembuluh darah, sehingga kalau misalnya rutin disusui itu maka ASI akan lebih mudah keluar. Nah, tinggal pilih mau kompres yang mana. Tapi kalau misalnya sudah nyeri, sudah demam, sebaiknya kompres kol itu saja, kol yang kamu masukkan di freezer. Kemudian diapain lagi ya? Silahkan mama datang ke konselor laktasi ya, ke dokter ataupun ke bidan yang bisa memberikan obat-obatan. Jangan pinter-pinteran juga mama beli obat. Tanya-tanya ke tetangga, "Ma, obatnya apa ya untuk mastitis?" Nah, misalnya obat yang dianjurkan lah sama si tetangga tadi mama beli. Jangan. Kalau badan demam ya bisa minum obat misalnya paracetamol anti demam. Tetapi untuk obat antibiotik itu bisa tanya ke bidan ataupun ke dokter. Nah, setelah sehat, setelah makan obat, infeksinya pun sudah sembuh, baru boleh dilakukan pijat laktasi. Gitu dia ya. Jadi mama-mama yang menyusui sekalian, nah supaya mama tidak kena mastitis ya, mama kasih tipsnya. Yang pertama, nenenlah bayimu mak sesering mungkin. Karena kalau dinenenin sesering mungkin, maka payudara akan kosong dan diproduksi kembali. Teknik menenen yang benar, satu payudara dinenenin sampai dia betul-betul kosong. Jangan nanti kau nenenin mak sebelah kanan 10 menit, terus kayaknya sebelah kiri udah kenceng ini mak, ini belum habis dia, kau pindahkan lama di sebelah kiri. Nah, inilah yang sebelah kanan, inilah nanti bisa calon-calon bendungan payudara. Bentar lagi udah ada grenjel-grenjelan di payudara. Terjadi akibatnya apa? Akibatnya jadilah bendungan ASI ya. Mak, lebih bagus mana mak? Aku pompa apa aku nenenin? Yang pasti lebih bagus lah dinenenin dibanding dipompa. Tetapi kalau tidak bisa lah pula dinenenin, barangkali putingnya masuk ke dalam ya, kamu bisa pompa. Pompanya pun harus yang disiplin, bukan asal mau pompa terus dipompa. Dia minimal per 3 jam ya, per 3 jam dipompa supaya pengosongan ASI-nya itu bisa dilakukan secara teratur. Nah, gitu dia mak. Kemudian jangan pakai bra yang terlalu ketat. Kadang-kadang mak-mama ini memang pakai BH yang ini ya, yang berkawat, tapi ketatnya luar biasa ya. Jangan terlalu ketat, akibatnya nanti dia bisa menekan pembuluh darah dan menekan saluran-saluran ASI. Yang keempat, kalau lelah istirahatlah. Minta tolonglah bantu suami ya. Tolonglah Pak, suami-suami, bantulah istrimu ini ya. Jangan dibiarkan sendiri. Mama-mama menyusui ini stresnya itu gampang kali. Kalau para bapak-bapak tidak bisa membantu si mama, sediakan uangmu banyak-banyak Pak, ya kan? Panggil bidan untuk merawat ibu dan bayi kayak sekolah mak ya kan? Nah, supaya makin lancar. Kalau tidak, rutin lama pijat laktasi. Ini mama nanti kadang-kadang heran, entahlah ya, ini payudara udah ada bendungan ASI. Ini bukan cakap kotor ini ya mak, ini sering terjadi. Nah, terjadi bendungan ASI, harus dipijat laktasi. Terus si mama nanya, mak berapa pijat laktasi mak? Mama bilang sekian. Aku tanya suamiku dulu ya. Nah, rupanya berhari-hari tidak ada kabar. Akhirnya
Udah terjadi mastitis baru ngelapor, "Mak, kenapa payudaraku bengkak?" "Ya kemarin gak kau pijat, Mak." "Iya, Mak, gak dikasih suamiku," katanya. Astaga, 100.000 aja, Pak. Kau tahan istrimu supaya dia tidak pijat laktasi, rugi kau rasa, Pak. Nah, jadi mama-mama ini pun harus adalah simpanan buat tabunganmu, Mak. Jadi untuk pijat laktasi, untuk perawatan pasca lahiran, itu seharusnya kalau dari suami barangkali tidak adalah persiapan, tapi kita harus mempersiapkan diri demi kesehatan kita. Ini mama juga bukan promosi perawatan mama ya, bukan. Siapa saja yang kamu suruh silahkan, karena ibu pasca melahirkan butuh dirawat. Nah, itu dia. Janganlah pula pijat laktasi aja tanya suami, Mak. Tanya suamiku. Padahal payudaramu itu udah bengkak loh, Mak. Setengah mati kau menahankannya, Mak. Ya panas dingin. Aduh, sampai emosi pula mama jadi. Karena ini sering terjadi loh. Bukan 1-2 kali, sering. Ya, untuk pijat laktasi payudaranya udah bengkak, bayi nggak mau nenen. Aku tanya suamiku dulu, datang suami tak ngasih pula. Aduh, bahayalah. Nah, itu yang keempat ya. Nah, kemudian yang kelima, tolonglah ya mama menyusui, jangan prioritaskan dulu pada kurusnya badanmu. Ini sering juga terjadi. "Mak, ada nggak upaya supaya bisa menguruskan berat badan pasca lahiran?" Loh, kami nggak ada, Mak. Kami itu tetap fokus pada kesehatan ibu dan bayinya. Ini untuk yang pasca lahiran ya. Tetapi si mama udah mikir gimana caranya ngurusin badan. Jangan, kesehatanmu, kesehatan bayimu dulu, Mak. Pentingkan itu. 3 bulan pasca lahiran, baru silahkanlah menguruskan badan, nguruskan. Ya kan? Jangan kau batasi makanmu karena penurunan berat badan berlebihan mempengaruhi produksi ASI. Akibatnya gizimu pun berkurang, makanya gizinya pun harus ditambah. Jangan makan tahu tempe, ikan asin, kasih itu daging, kasih itu ikan, ya, ikan gabus, susu minum, telur kampung, telur ayam kampung minum, makan sayuran supaya sehat, ya. Jadi kalau kau nggak sehat, Mak, kau harapkan bayimu sehat? Nggak mungkin. Kita dulu yang sehat, barulah bayi kita yang sehat. Nah, gitulah dia, Mak. Udahlah ya. Jadi untuk mama-mama yang kemarin pada nanya, "Mak, aku terjadi mastitis," ya. Kalau sudah terjadi mastitis ya, mama biasanya selalu rujuk ke konsultan laktasi untuk dilakukan upaya kuratif namanya. Jadi fungsi mama di sini, mama merupakan promotif dan juga preventif ya. Kalau mama-mama mau pijat bayi, perawatan pasca melahirkan, perawatan baby spa, senam yoga hamil, boleh cek atau bisa DM ke Instagram Sekolah Ma atau ke WhatsApp Sekolah Ma, supaya kau terbantu, Mak, kami juga terbantu, dan kita semua sehat. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.